seperti tema kita kali ini mengenai keguguran ya dokter. Nah, kira-kira bisa dokter jelaskan itu sebenarnya apa sih penyebab keguguran ini biasanya dokter? Ya, baik Mas Rio ya. Memang topiknya ringan tapi mungkin sangat penting bagi kita semua ya. Eh, Seperti kita ketahui mungkin terutama pada pasangan-pasangan muda ya, itu yang baru nikah ya tentunya mendambakan kehadiran sosok calon bayi yang tentunya sangat bernilai tidak ada taranya dibandingkan dengan harta ya atau kedudukan yang lainnya. Namun di satu sisi kadang-kadang sering nih ya di sela-sela eh, berita bahagia ini ada suatu kondisi nih ya terjadi misalnya eh, penghentian kehamilannya itu batasnya 22 minggu Mas Rio yang kita sebut dengan keguguran atau bahasa medisnya abortus Mas Rio ya. Jadi di sini diambil per definisi batasan waktunya 22 minggu Mas Rio Iya. ya, 22 minggu atau 5 bulan itu terjadi keguguran atau itu berdasarkan usia kehamilannya atau berdasarkan berat janinnya itu kurang dari 500 gram Mas Rio atau kurang dari setengah kilo. Itu kita definisikan sebagai suatu keguguran ya. Jadi kalau misalnya usia kehamilannya 5 bulan atau kita ragu nih karena kita tidak pernah kontrol ke dokter kandungan atau ke klinik ya, kita ragu nih, tapi dari bayi yang keluar itu kita timbang ternyata beratnya itu kurang dari 500 gram atau kurang dari setengah kilo. Itu definisinya kita sebut dengan abortus atau keguguran Mas Rio ya. Dan abortus itu sendiri saya jelaskan ada beberapa kategori atau kelompok Mas Rio Iya. ya. Yang pertama disebut dengan abortus iminen atau kita sebut dengan ancaman Mas Rio. Iya. Abortus ancaman ya. Itu ini yang gejala yang paling ringan Mas Rio, yang paling ringan ya, level yang paling ringan di mana kehamilannya itu sendiri atau kondisinya itu masih bisa kita pertahankan nih, masih kedepannya prognosisnya itu baik Mas Rio ya, dimana kalau misalnya keluhannya hanya flek aja, keluar darah dari jalan lahir itu sedikit atau misalnya nggak banyak atau kram-kram aja ya, itu disebut dengan abortus iminen bahasa Indonesia atau ancaman keguguran ya. Itu yang paling ringan. Yang kedua itu disebut dengan abortus insipient Mas Rio, berdasarkan kalau bahasa awamnya keguguran yang sedang berlangsung Mas Rio ya. Biasanya datang ke kita ke rumah sakit atau ke klinik itu tiba-tiba darahnya banyak dan jaringannya sudah keluar Mas Rio ya, udah keluar ataupun mulut rahimnya itu udah terbuka ya. Kalau udah terbuka gitu artinya nggak bisa nih kita pertahankan nih, mau kita bed rest, mau kita rawat maupun kita kasih obat-obatan untuk mengurangkan keluhannya itu tetap tidak bisa ditahan lagi. Itu udah ada namanya keguguran yang sedang berlangsung atau incipient abortus ya. Yang ketiga ini ada namanya juga abortus incomplete. Ini merupakan kelanjutan dari yang tadi Mas Rio, artinya keguguran yang berlangsung ya. Ini abortus incomplete-nya artinya apa Mas Rio? Bahwa masih ada sisa nih, ada sisa jaringan. Jelas janinnya atau calon bayinya itu udah tidak bisa dipertahankan Mas Rio, tapi masih ada sisa nih. Misalnya ari-ari atau plasentanya ya, itu masih ada. Sehingga kalau kasus kayak seperti ini harus penanganan lebih lanjut ya. Artinya harus kita keluarkan nih, harus kita bersihkan. Apakah itu bisa tindakan operatif yang kita sebut dengan kuretase atau kuret ya, atau juga kalau sisanya nggak banyak atau sedikit bisa kita dengan obat-obatan medikamentosa Mas Rio, kita kasih obat-obat untuk pembersihnya ya. Itu yang kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat kelanjutan dari abortus yang atau keguguran yang berlangsung tadi itu disebut dengan abortus komplit. Kalau yang tadi incomplete, tidak lengkap, sekarang ini komplit. Artinya apa? Memang kadang-kadang pasien atau yang mengalami ini keluar, dok tadi saya di kamar mandi keluar nih dok jaringannya, dipoto misalnya kan, oh ternyata begitu kita USG udah bersih Mas Rio dan pendarahannya udah nggak ada lagi. Kalau kayak gitu tidak perlu ditindakan lebih lanjut, artinya udah bersih. Namun yang disayangkan mungkin udah terjadi keguguran kan Mas Rio. Itu berdasarkan tadi pertanyaan Mas Rio, penyebabnya apa nih dok? Ya,
memang penyebab yang tersering itu salah satunya kromosomal, Mas Rio. Ya, kelainan kromosom. Apakah itu dari sperma, dalam hal ini dari suami, maupun dari istri, dari sel telurnya, Mas Rio. Ya, itu penyebab tersering. Bisa juga penyebabnya dari faktor defisiensi asam folat, itu yang sering juga. Ya, defisiensi asam folat itu tidak hanya menyebabkan keguguran, tapi juga bisa menyebabkan kecacatan, Mas Rio. Ya, kecacatan pada calon bayinya. Itu kekurangan asam folat, Mas Rio. Ya, yang berikutnya juga bisa menyebabkan trauma. Artinya apa? Mungkin faktor aktivitas fisik yang berlebihan atau trauma. Mungkin pada saat kerja atau apa, kebentur nih, jatuh, ya. Sebenarnya itu lumayan keras ke dinding perut ibunya. Itu juga bisa menyebabkan keguguran. Itu faktor mekanik kalau kita sebut, ya. Bisa juga faktor aktivitas fisik, ya. Mungkin kadang-kadang naik turun tangga, ya. Itu juga bisa. Maupun penyakit-penyakit metabolik lainnya, Mas Rio. Ada penyakit namanya autoimun, ya. Penyakit lupus, ya, lupus erythematosus itu bisa menyebabkan keguguran, ya. Juga bisa juga faktor dari kelainan mulut rahim ibunya. Jadi kalau orang bilang rahim peranakannya lemah, jadi hamil tanpa disebabnya tiba-tiba jatuh atau keluar gitu, itu bisa menyebabkan kegugurannya juga, Mas Rio. Iya, dokter. Kalau kita melihat gejala-gejalanya yang umum keguguran ini memang terjadi pendarahan atau bagaimana, dokter? Ya, pada umumnya 80% keguguran itu pendarahan, Mas Rio. Minimal itu ada flek-fleknya, ya, keluar darah sedikit, itu flek-fleknya itu umumnya. Berikutnya keluhan yang dirasakan juga itu ada rasa kram di perut bagian bawah, Mas Rio. Rasa kram atau nyeri di perut bagian bawah itu tanda-tanda dari suatu keguguran, Mas Rio.